Ketenangan hidup keluarga Gen Halilintar yang berlimang kemewahan tiba-tiba terusik setelah pekan lalu seorang wanita bernama Umi Afif Piliang tiba-tiba membongkar nokta hitam masa lalu petualangan asmara Anovial Asmit Halilintar melalui akun media sosial. Dalam serentak, netizen pun terperangah melihat postingan Umi Afif. Bahkan tak hanya membongkar kisah petualangan asmara Anovial dengan istri muda, tapi juga menuding jika Lenggo Geni Faruk, istri pertama Anovial, telah menilep ratusan juta uang miliknya dengan iming-iming investasi. Dalam sekejap, tiba-tiba saja keluarga Atta Halilintar menutup rapat akses wawancara media. Saat tim kami berusaha mendatangi kediaman Atta di kawasan Pondok Indah, rumah tersebut tertutup rapat. Bahkan kabarnya dijaga ketat pihak keamanan. Saat tim kami memergoki kekasih Aura Hermansyah di pusat perbelanjaan kemarin, pemilik jargon Asyap ini pun memilih bungkam. Apa di kita? Apa di kita? Bagaimana kita menanggapi tentang ini bapaknya Pak? Di kita. Itu istri kedua Kak dari Halilintar. Tudingan ihwal penelantaran anak dari istri kedua yang dilaporkan wanita bernama Happy Haryani ke Polres Jakarta Selatan memang cukup serius memukul reputasi kedua orang tua Atta. Pasalnya, selain dikenal sebagai keluarga harmonis, Lenggo Geni Faruk juga dikenal sebagai penasehat parenting. Bahkan beberapa bukunya sempat ia pamerkan melalui vlog miliknya. Atas sering collab sama Kak Aura, Umi tahu. Nah, cuma Umi itu kan sibuk banget nih, banyak kerjaan. Ini lagi mantau pengiriman, memastikan buku itu nyampe selamat. Makanya Umi pesan sama Bang Atta, "Nah, usia kamu udah segini, fitnah banyak, ya. Segerakan aja kalau kamu udah ketemu orang yang cocok, nikahlah nak, nikahlah segera." Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Ngerti? Cantik kan? Oh, iya. Jadi Nabi menyimpulkan seorang wanita itu, seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama tadi? Hartanya. Dihafalkan. Yang kedua? Kecantikannya. Agama, Keturunannya. Menurut keterangan korban sih sudah berkali-kali berkomunikasi namun tidak ada itikat baik gitu. Hadirnya sosok Happy yang menurut sang pengacara sudah menikah sejak tahun 1998 silam dan bercerai di tahun 2005 lalu. Tanpa kepastian soal perhatian nafkah anak, jelas menampar reputasi keluarga ini. Apalagi dari keterangan sang pengacara, bahkan Ketua LPAI, Seto Mulyadi. Beberapa kali saat hendak dimediasi, ayah Atta selalu mangkir, sehingga LPAI pun merekomendasikan untuk melaporkan ke polisi. Iya, artinya merekomendasi kepada kuasa hukumnya supaya kalau memang ternyata tidak ada kejelasan atau mungkin niat-niat untuk mengklarifikasi, padahal kami juga sudah menyampaikan surat secara santun ke alamat yang tepat, tidak ada tanggapan juga. Akhirnya setelah lebih dari 3 bulan ya kami sarankan untuk menempuh jalur hukum. Laporan itu tidak ujuk-ujuk kami buat ya, karena Halilintar ini tidak memberikan rasa tanggung jawab terhadap anaknya, maka sebelum kami membuat laporan, kami terlebih dahulu meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah, ini dokumennya. Setelah laporan kami masuk ke LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, lalu terlapor ini dipanggil secara sebanyak 3 kali. Namun tidak pernah hadir, tidak pernah mau menghadiri panggilan dari LPAI. Maka LPAI mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan upaya lebih lanjut dengan membuat hukum berupa baik pidana maupun perdata. Iya, memang sudah berapa kali kami sudah mencobakan ini berapa surat yang sudah dikeluarkan, tetapi intinya kami merasa sesuai dengan SOP kami sudah cukup waktu untuk kemudian kami tutup. Jika benar ayah Atta menelantarkan putri dari pernikahan keduanya, kasus ini jelas menyayat relung batin. Pasalnya, selama ini keluarga Gen Halilintar dikenal tajir melintir dengan gurita bisnis di luar negeri hingga vlog keluarganya paling moncer di kanal video berbagi dengan penghasilan miliaran.
Rumah mewah, kendaraan supercar, belanja jor-joran, rumah di luar negeri, bolak-balik Malaysia, Indonesia sudah biasa. Bahkan beberapa kali, keluarga Gen Halilintar sempat pelesiran ke negeri Paman Sam hanya demi bertemu idolanya seperti Selena Gomez. Ini namanya New York. Kita bisa melihat New York skyscrapers dari ini another state. This is called This is called New Jersey. Kita berdiri di provinsi yang berbeda. Itu provinsi New York, ini provinsi New Jersey. Nggak ada di Indonesia. Tinggi, Converse. Oh beda nggak? Kamu tuh harus yang beda gitu loh. Cewek ini. 70 doang. Mut, kaki kamu tuh nggak tahu, Mut. Kamu ini teh. Ini ada nih. Ini kalau ada kamu pakai teh. Saya Halilintar. Ditemukan patunya di tangan oleh saya Halilintar. Dengan kehidupan serba wah itu, lantas mengapa Anovial Halilintar tak mampu menyejahterakan putri dari istri keduanya di kampung halamannya Bandung, Jawa Barat? Happy dan anaknya malah harus menafkahi hidup sendiri dengan pekerjaan dan fasilitas serba terbatas. Kondisi ini jelas kontras dengan kehidupan keluarga Gen Halilintar. Jadi bahwa sebenarnya adanya pengakuan. Kemudian selain pengakuan tentu saja mereka merasa bahwa dari kecil, dari dalam kandungan sampai usia 16 tahun, dia nggak pernah mendapatkan perhatian. Pernikahan itu terjadi di Kecamatan Nganggrah, Kabupaten Bandung pada tanggal 21 April tahun 1998. Nah, perceraian itu terjadi pada tahun 2005. Dengan pengakuan mencengangkan ini, keluarga Gen Halilintar bukan saja reputasinya tercoreng, tapi kondisi ini berimbas pada masa depan pernikahan Atta dan putri pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti, Aurel. Apalagi orang ketiga di masa lalu Aurel cukup sempat membuatnya trauma. Bahkan pada sesi obrolan santai di sebuah vlog, putri sulung Krisdayanti ini sempat mengungkap rasa bencinya ketika harus ada orang ketiga. Nggak gini loh, terkadang tuh kalau udah sekali kayak gitu, emang susah sih untuk percaya lagi. Aku sih kalau udah sekali ketahuan selingkuh, aku nggak bakal mau lagi. Kenapa? Karena itu tuh kayak apa ya, lu udah kayak gitu, kalau lu maafin, oh dia pasti maafin gue. Bisa aja kayak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu bisa terjadi. Walaupun nggak mungkin kayak besoknya dia akan selingkuh, nggak. Jadi itu kayak jangka waktunya, jadi komor tuh kalau udah sekali selingkuh, ya goodbye aja lah, ya nggak sih? Bukan hanya Aurel yang trauma dengan hadirnya orang ketiga dalam bahtera orang tuanya. Anang yang pernah mengalami langsung bagaimana kehadiran orang ketiga yang membuat keluarganya luluh lantah ini, kabarnya mulai menarik diri, mempertimbangkan anaknya untuk dinikahi Atta yang notaben punya terah dari penganut poligami. Masih belum kan, bapak ibunya masih di Malaysia, masih lockdown. Mudah-mudahan segera bisa, ya kalau memang sudah ketemu aku nggak mungkin nggak cerita kalian ya. Ya, jika kasus ini berlarut tak ada penyelesaian, nampaknya rencana pernikahan Aurel Atta bakal layu sebelum janur kuning berdiri. Lantas mungkinkah Atta mampu melewati fase paling pelik dalam kehidupan asmara dan keluarganya? Serahin semua kepada Tuhan, istilahnya kalau jodoh kan makin didekatkan, kalau nggak jodoh makin dijauhkan. Yang didengungkan orang bahwa Aurel ada hubungan khusus dengan Atta Halilintar, ya saya bilang pokoknya apapun pastikan bahwa mereka ada di on the good track gitu ya. Menghadapi susah dan senang selalu harus luar biasa menghadapi hubungan dan menjaga hubungan sekuat tenaga.